Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu tidak sampai lebih dari 2 jam sampai dengan zuhur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mas Anis pada Mas Anis. Wah, sampai 3 orang. Baik, memang sesekali atau seringkali mubalik itu harus dalam kondisi siap siaga. Kalau misalkan diminta untuk menyampaikan materi apapun harus siap siaga, gitu ya. Dan sebenarnya di dalam memorinya udah ada materi tentang zikir dan sudah terbiasa menyampaikan. Seperti ini Bapak dan Ibu, saya sering melatih teman-teman ketika harus berbicara mengenai tema apapun. Contoh mengenai spidol, ada yang nggak bisa disampaikan dakwah dari spidol ini? Kalau dia punya yang namanya mind mapping yang kemarin diajarkan oleh Kiai Wahyudin, berpikir kritis, ini bisa banyak bicara tentang spidol. Ya, itu ya. Jadi mubalik itu harus siap. Kemanapun atau dari manapun kita bangun tidur, sejak bangun tidur, semua yang kita lihat bisa menjadi tema ceramah kita. Itu mubalik. Ya. Pertama lihat ketika bangun tidur adalah lihat handphone. Maka tema tentang handphone itu bisa kita bicarakan. Nah itu, makanya penting bagi kita menambah wawasan untuk sering baca, ya, sering mengumpulkan ilmu kita dari manapun, sehingga ketika kita diminta bicara apapun kita sudah siap. Gitu. Termasuk tadi saya sengaja pengen tahu nih, ya, ini materi ringan sebenarnya metode zikir. Zikir ringan sekali dan pasti akan bisa disampaikan oleh siapapun karena sudah terbiasa. Itu. Apalagi kalau lulusan pesantren, ya, mengenai terminologi tentang berzikir itu pasti sudah paham. Nah, memang sengaja, namanya juga berlatih, gitu, ya. Ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya potensi untuk menyampaikan materi dari hal yang kita tidak duga apapun. Contoh, ketika kita sudah mempersiapkan materi, kemarin dulu saya sudah siap materi untuk khutbah tema yang lain. Tapi panitia minta tema yang lain pula. Apa nih? Langsung dibayangkan dalam benak saya mind mapping. Oh ini kesini. Apa tema-tema besarnya? Yuk sampaikan lagi terus. Oh iya sip. Bismillah. Makanya penting bagi kita ketika memulai ceramah itu tawassul terlebih dahulu kepada para masyayikh. Lihat Kiai Wahyudin mau ceramah, tawassul beliau, tawassul meskipun cara tawassulnya berbeda. Dengerin saya memulai ceramah, tawassul. Itu saya sebut semua masyayikh kita, bahkan masyayikh di negeri ini, di kota ini saya sebut, supaya bisa membantu apa ilmu Allah yang akan kita sampaikan itu bukan punya kita, itu punya Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Ya, kita menjadi hanya sekedar wadah saja untuk menjadi sampainya hidayah kepada dada masing-masing orang pendengarnya. Itu maka penting ya sering saya sampaikan begitu kepada teman-teman saya ketika dalam keadaan ceramah. Sesekali saya coba, saya nggak tawasul. Saya coba, nggak tawasul, nggak robito, mandek, gitu ya. Apalagi ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sampai dengan
menit-menit terakhir mau khutbah Jumat nggak tahu mau menyampaikan apa. Nggak tahu kita mau menyampaikan apa. Bismillah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jami' awliya Allah minal masyriqi wal maghrib. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tunggu semuanya. Gak kedengeran sama orang lain, cuma saya aja tawajuhnya itu. Datang, Assalamualaikum, hamdalah, sholawat, syahadat, ya, wasiat, udah baru teng muncul semua. Nah itu Pak, ya. Jadi pentingnya kita robitoh itu di situ. Pentingnya kita bertawasul kepada guru-guru kita itu di situ. Ya, mohon nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Saya pengennya langsung praktek. Materi 3T kemarin siapa yang sampaikan saat kursus tasawuf? Prof. Imam langsung ya. Oh berarti tidak sistematis ya kalau beliau hanya verbal yang menyampaikannya. Baik, kalau gitu saya awali dulu sebagai contoh. Judul utamanya adalah perang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subjudulnya adalah urgensi bermursyid. Apa urgensi? Iya, pentingnya bermursyid. Urgensi bermursyid. Jadi kita ambil tema besarnya dari perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita kaitkan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Yang senada dengan itu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Teman-teman mohon diperhatikan ketika cara menyampaikannya lalu kemudian mengemasnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini sebagai pengetahuan, saya tampilkan pointer ini gak pakai ini, ada di laptop. Di laptop itu dia ada di pena, kemudian diklik penanya, ada pilihan pointer, laser pointer, pen, highlighter, ink color. Saya pilih laser pointer, warnanya merah. Ya, laser pointer warnanya merah. Jadi gak usah saya nunjuk, sambil duduk aja, maka kita bisa bergerak tangan kita kemana-mana, nggak usah nunjuk-nunjukin ini. Kalau Kang Odi tadi pakai alatnya langsung dia bergerak kemana-mana. Saya karena bobotnya udah udah kegedean, bergeraknya agak susah. Dia masih kurus, saya udah hampir 100, ya. Jadi agak susah bergerak. Ya udah tangannya aja yang bergerak kalau begitu, ya. Terus yang kedua, tadi ada pengetahuan ketika mirroring, ya, Bapak dan Ibu, saya coba lagi, ya. Ini lain kontak lagi, saya coba duplikat ya. Duplikat nih, ini mirroring. Yang tampil di saya sama dengan tampil yang di Ibu. Nah, di Bapak ya. Mirroring. Saya tampilkan dengan slideshow. Oke. Ini sama antara saya dengan Ibu. Supaya saya tahu apa yang akan saya sampaikan, maka saya begini, ya. Oh, ini ngapain setelah ini? Nah, ngopek, ya. Setelah ini ngapain? Oh iya, gitu. Jadi otak itu berpikir kolbu itu terus berpikir lebih cepat lagi, gitu. Jadi harus dilatih begitu. Sama kayak kita baca Al-Quran, baca satu ayat itu ke depannya mau baca apa lagi, itu mata sudah bisa lihat, gitu ya. Itu cara baca Al-Quran dengan cepat gitu. Kalau yang masih gap-gap baca Al-Quran, dia kedepannya mau membaca apa nggak tahu. Tapi kalau yang terbiasa baca Al-Quran, kalimat berikutnya udah tahu bakal ada apa gitu ya. Baik, saya ulangi. Ini saya bikin lagi ke metode extend. Jadi kayaknya perlu ya tim dai untuk belajar komputer ya. Perlu ya. Gitu. Investasi Pak, ya investasi.
kita kalau sudah pakai alat begini paling enggak 1 kali pertemuan minimum itu kasih transport itu 500.000 rupiah. 1 hari kalau Bapak panggilannya tidak 1.500.000. Nabung kalau satu hari 1.500.000 kali orang investasi barang-barang baru. Saya kalah investasi sama dia. Ya, handphone saya aja belum pakai Mac Pro, dia udah pakai Mac Pro gitu. Padahal dakwahnya lebih duluan saya. Itu satu ya. Nah, itu dia berani investasi, Pak. Berani investasi alat. Makanya bayarannya lebih gede daripada saya. Tarif ya. Ya, dia belum pernah dengar. Bukan tarif ya. Oke. Tapi kalau untuk Jawa Tengah nggak ada. Sebagaimana kami telah memutus kepadamu rasulan, seorang rasul minkum dari golongan kalian. Kita ajak diskusi. Kenapa Allah menyatakan dari golongan kalian, dari golongan manusia, bukan dari golongan makhluk Allah yang lain? Jin misalnya, malaikat misalnya. Coba Bapak bayangkan kalau yang diutus kepada kita adalah malaikat, apa yang terjadi? Bu, apa yang terjadi Bu kalau yang diutus kepada kita adalah malaikat? Ya, semuanya taat. Maka nggak ada yang brengsek, gitu ya. Sebaliknya kalau yang diutus adalah jin, semuanya bermaksiat, ya, semuanya bermaksiat. Maka yang diutus kepada kita adalah siapa? Sesama manusia. Supaya apa Allah mau mengutus? Hikmahnya apa? Tuh. Supaya kita mudah menirunya. Ini ya pertama. Ajak diskusi. Ajak diskusi seperti itu. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina. Tugasnya adalah yatlu. Yatlu dari kata tala. Tala yatlu masdarnya tilawah. Apa yatlu? Apa tala? Tala itu artinya adalah menceritakan, membacakan. Ya, membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaikum ayatina. Menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami. Tugasnya adalah menceritakan. Ingat Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, kalimat Iqra itu diceritakan atau tidak kepada yang pertama kali mendengarnya? Ceritakan kepada siapa? Istrinya, Siti Khadijah. Jadi tugas yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina, menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami. Kita ambil masdarnya Pak, supaya apa? Supaya kita mudah mengingatnya. Apa masdarnya tadi? Tilawah. Tilawah. Masdarnya tilawah. Yang kedua, wa yuzakkikum. Yang kedua adalah yuzakkikum. Dari kata apa yuzakki? Jangan langsung bahasa Indonesia Pak, bahasa Arabnya. Jadi kita berusaha untuk dituntut ya, sebagai mubalik itu memang dituntut baca Qurannya bagus, dituntut pembelajaran bahasa Arabnya juga oke. Nah di Jakarta alhamdulillah ada lembaga bahasa Arab dan ilmu Al-Quran gratis. Nah dari Jawa Tengah ada nggak lembaga bahasa yang gratis? Di Jakarta, di Tanah Abang gratis, itu milik Pemda. Jadi jenengan yang dari Jakarta bisa belajar ke Pemda, ya, ke Tanah Abang, ada lembaga bahasa dan bahasa Arab dan ilmu Al-Quran gratis. Saya lulusan situ, ya, untuk bahasa Arabnya, lulusan situ, ya. Lembaga Bahasa Arab dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) itu khusus punya Pemda DKI Jakarta, bidang mental, bidang vital, ya. Nggak tahu Jawa Tengah punya apa enggak? Pasti ada, ya pasti ada. Atau kalau enggak orang-orang LDTKN bikin kegiatan pembelajaran bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan Al-Quran. Banyak lulusan pesantren, ya, khusus pendidikan bahasa Arab untuk para mubalik, ya.
di kita sudah bikin LDTKN namanya metode 33 cara cepat baca kitab kuning. Kalau di Jakarta ada, tapi karena itu adalah kita yang menyelenggarakan, mau nggak mau harus berbayar, ya, ganti transfer narasumbernya. Itu kembali. Wa yuzakikum dari kata zakka, zakat, yuzaki masdarnya tazki. Apa ya zakat? Zakat itu mensucikan. Tugas kedua Rasulullah SAW adalah mensucikan kalian. Bukan dibersihkan badannya, tetapi disucikan. Apanya yang disucikan? Jiwanya, ruhnya. Ya, yang disucikan adalah jiwanya, ruhnya, dalamannya. Kalau membersihkan luarnya masih bisa pakai sabun, tapi ini yang dibersihkan adalah dalamnya, ruhnya. Ini tugas Rasul. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dari kata apa yu'allim? Allama yu'allimu ta'liman. Masdarnya adalah ta'lim. Apa? Yaitu melakukan pengajaran. Yu'allimukum, mengajarkan Alkitab, ketentuan-ketentuan Allah, wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya atau hal yang gaib. Dari 3 kata kerja itu kita kumpulkan tugas Rasul dari masdarnya supaya lebih enak menghafalnya. Yatlu masdarnya apa tadi? Tilawah. Yuzaki masdarnya apa tadi? Tazkiyah. Yu'allimu masdarnya apa? Ta'liman atau ta'lim. Maka untuk memudahkan kita menghafalnya, kita ambil masdarnya saja, lalu kita ambil kalimat awalnya atau huruf awalnya. Maka 3 Rasul punya tugas 3T. Apa 3T? Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Kok yang sebelah kanan pada meneng? Bapak. Apa bapak-bapak? Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ingat, metode barusan saya ulang-ulang apa fungsinya? Biar bisa menyampaikan. Dia bisa teringat dan mampu menyampaikan kembali. Saya sengaja menggunakan metode repetition, pengulangan. Catur jatuh. Allahu Akbar. Karena jarang melakukan pengulangan. Ya lupa. Jadi lupa. Jadi fungsi Rasul apa? Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Apa Pak Bu? Ya, ta'lim. Tilawah apa artinya? Membacakan. Tazkiyah, Mensucikan. ta'lim. Mengajarkan. Salah sebenarnya, ya. Itu kan masdar. Kalau masdar kata benda, ya. Tilawah pengajaran, ta'lim tazkiyah pensucian, ta'lim pengajaran, tilawah pembacaan, gitu ya. Tidak akan lihat lagi nih Pak Bu. Ini mengambil arti kata kerja, ngambil dari akar katanya, ya, mengambil dari akar katanya, yaitu yatlu, lalu kemudian yuzaki dan yu'allim. Tapi untuk mengingatkannya kita pakai masdarnya, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ini aja bisa 10 menit Pak, ya, supaya kita masukkan, internalisasikan kepada jamaah. Oh, tugas Rasul apa? Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Apa tilawah? Pembacaan, tazkiyah, Pensucian. ta'lim, Pengajaran. Nah, tugas 3T ini didapat oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tilawatul ayat, pembacaan ayat-ayat Allah,
tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan ta'limul kitab wal hikmah, serta ta'lim ma lam takunu ta'lamun, ta'lim hal-hal yang sifatnya laduni. 3 P. Bapak dan Ibu bisa improvisasi. Improvisasi saya ketika dakwah. Dulu ketika kami berdakwah ke kawasan Sumatera Utara. Dari Medan ke Labuan Batu 9 jam perjalanan darat. Kira-kira kalau perjalanan darat capek apa enggak Bapak dan Ibu? Capek ya. Mampirlah kita ke jalan, ada sebuah restoran punya orang-orang Batak. Lalu kami mampir ke sana, kita minta menunya. Di menunya ada tulisan 3T. 3T. 2B kali ya? 3T. 3T Pak. Ini sih yang biasa kita sampaikan 3T. Lalu kita tanya, Bang, ini 3T menu apa? Dia jawab, teri tahu tempe. Nah ini improvisasi ya. Improvisasi. Boleh improvisasi yang lain-lain ya. 3T. Pokoknya ini yang penting 3T masuk nih kepada kelompok semua. Sehingga kalau pulang 3T ingat semuanya. Apa 3T? Berkali-kali kita cekap begitu Pak. Ya. Nah mulailah masuk kepada slide berikutnya. Rasulullah SAW ditilawah, ditazkiyah dan ditaklim oleh siapa? Malakul Jibril. Atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ditilawah, ditazkiyah, ditaklim oleh Malakul Jibril. 3. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan 3T ini kepada para sahabat. Sehingga para sahabat, terutama sahabat-sahabat dekat ini, ditilawah, ditazkiyah dan ditaklim oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang tingkat ketakwaannya begitu dekat dengan Rasul SAW. Tapi andaikan saja mereka berhak untuk menjadi Rasul atau Nabi, sebenarnya bisa. Namun dalam keyakinan kita Rasulullah SAW pun bilang, la nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka sahabat-sahabat utama ini yang begitu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, harusnya dia berhak mendapatkan predikat sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Tapi keyakinan kita tidak boleh menyatakan mereka adalah seorang nabi atau seorang rasul. Maka sahabat-sahabat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anugerah menjadi kekasih Allah. Kekasih bahasa Arabnya apa? Waliullah. Mereka itulah sahabat-sahabat utama menjadi waliullah. Jamaknya adalah auliya Allah. Dan mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para nabi itu adalah pewaris para rasul. Jadi sahabat-sahabat utama itu mereka adalah para waliullah. Mereka adalah kekasih Allah. Jika saya katakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah waliullah, sepakat? Sepakat Pak? Sepakat. Sayyidina Umar bin Khattab adalah waliullah, sepakat? Sepakat. Sayyidina Utsman bin Affan adalah waliullah, sepakat? Sepakat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah waliullah, sepakat? Sayyidina Abu Hurairah adalah waliullah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari adalah waliullah. Sepakat ya? Mereka adalah ulama pewaris. Lalu mereka para sahabat itu mengajarkan 3T kepada para generasi setelahnya, generasi tabi'in. Contoh tabi'in Bapak dan Ibu ada pernah dengar nama tabi'in? Kampung saya ada. Ini lucu Pak. Lucu sekali. Definisi tabi'in apa Bapak dan Ibu?
Pengikut Iya, sahabat. pengikut sahabat. Setidaknya mereka hanya sekali seumur hidup berjumpa dengan sahabat Rasul. Bapak dan Ibu yang pernah teringat oleh Bapak dan Ibu siapa tabi'in? Salman Al-Farisi. Siapa lagi? Salman belum masuk sahabat. Uwais Al-Qarni. Salman masuk sahabat. Salman masuk sahabat bukan tabi'in. Sorry. Karena beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni sahabat juga sebenarnya tabi'in. Tabi'in juga sahabat. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni sejaman dengan Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul. Tapi pernah ketemu Rasul secara barzakhi. Gitu. Maka kriteria Uwais Al-Qarni kadang-kadang disebut sebagai sahabat, kadang-kadang disebut sebagai tabi'in. Yang benar-benar tabi'in siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah ketemu Rasul. Pernah ketemu. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Oh, iya. cicitnya Rasulullah. Ya, Hasan Al Basri. Beliau adalah muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, apalagi Zunnun Al Misri, gitu ya. Nah, mereka para tabiin ini dididik oleh sahabat 3T. Apa tadi 3T? Tilawah. Sengaja saya ingin lagi ya. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Sehingga di antara mereka ada yang menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, dan mereka adalah warasatul anbiya karena mewariskan 3T dari sahabat. Itu ya. Contohnya tadi saya sebut Ali Zainal Abidin, dikenal dengan nama As-Sajjad. Kenapa? Tukang sujud, Pak. Tukang sujud. Siapa lagi? Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Zunnun Al-Misri juga. Gitu. Ada waliullah perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah, sejaman dengan Hasan Al-Basri. Gitu. Ya. Nah, para tabi'in kemudian mengajarkan kepada generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Lalu diajarkan kepada generasi setelahnya, sampai kepada umat zaman sekarang. Nah, umat zaman sekarang ini ada di antara mereka yang mewarisi 3T dari gurunya lagi, terus sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka inilah ulama auliya Allah dan warasatul anbiya. Zaman sekarang masih ada Bapak dan Ibu. Nah, bagi orang yang belum pernah ikut TKN, akan terbelalak banget ya. Bagi orang yang sudah ber-TKN, ya gak heran, sudah ketemu. Ya. Nah, di sini kita belum menyebut dulu tasawuf dan tarekat. Kalau lagi dakwah di luaran nih, jangan sebut dulu tasawuf dan tarekat. Tapi intinya ini kita sudah bisa memahamkan kepada jamaah bahwa ada loh ilmu yang musalsal dari orang zaman sekarang sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan 3T, memiliki kemampuan 3T, tilawah, tazkiyah dan ta'lim, serta terlatih 3T secara musalsal dari dirinya kepada gurunya lagi, sampai kepada zaman tabi'ut tabi'in, sampai zaman tabi'in, sampai zaman sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan musalsal. Maka Bapak dan Ibu, carilah orang-orang yang mampu menyampaikan 3T, tilawah, tazkiyah dan ta'lim, yang dia mendapatkannya musalsal dari dirinya, gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sampai di sini banyak tentang guru yang musalsal. Tapi kita harus mengarahkan jamaah untuk bisa berguru kepada orang yang semacam ini. Maka muncul slide ini. Kalau tugas Rasul yang tilawatul ayat, pembacaan ayat-ayat Allah, itu sampai dengan hari ini sudah bisa tergantikan dengan media. Apa medianya?
Kalau dulu Rasulullah mengajarkan sahabat melalui hafalan-hafalan, zaman Umar bin Khattab melalui idenya itu kemudian terbentuk mushaf. Lalu zaman sekarang mushaf pun sudah tergantikan dengan digital. Sampai direktur orang yang digitalnya ada di sini, Mantap. direktur Hatam, ketawa dia. Itu tugas Rasul yang tilawah tergantikan. Lalu bagaimana tugas Rasul yang tazkiyatun nafs, tugas Rasul yang taklimul kitab wal hikmah dan taklimul hal-hal yang gaib? Tidak bisa tergantikan Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu harus benar-benar mencari orang yang benar-benar memiliki kemampuan 3T langsung dari gurunya, dan gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga memiliki kemampuan seorang, ya, dia adalah seorang wali, ya, berkemampuan 3T dan musalsal. Nah, ini sebuah pertanyaan nohok, ya, pertanyaan menohok kepada kita, bagaimana kita caranya untuk mencari orang yang musalsal seperti itu. Maka kita cari solusi, berikan solusi kepada mereka. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan kepada kita semua hal tersebut. Bapak dan Ibu, saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, kita belajar agama Islam itu sumbernya dari mana? Dari mana? Al-Quran, hadis, kan begitu ya? Ya. Oke. Ada surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 59. Menarik, Pak. Al-Quran menyatakan bahwa kita harus taati Allah, taati Rasulullah, taati ulil amri. Apa ulil amri Bapak dan Ibu? Pemerintah. Oke, baik, kita ulik Pak ya, kata ulil amri itu apa? Uli, apa artinya uli? Ketan uli. Uli adalah yang memiliki atau yang menguasai. Al-amri adalah urusan atau persoalan atau kekuasaan atau kewenangan. Jadi ulil amri adalah mereka pihak yang memiliki urusan atau kekuasaan atau yang menguasai persoalan atau kewenangan. Ulil amri. Jadi jangan langsung diartikan pemerintah dulu, Pak. Saat sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah, ketika sahabat memiliki banyak persoalan, nanyanya sama siapa? Rasulullah. Berarti ulil amri di situ siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, siapa yang menggantikan? Para sahabat, para Rasul, pengganti Rasul. Umat bertanya tentang hal-hal agama, persoalan agama, bertanya kepada siapa? Kepada sahabat. Yang saat itu menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu sampai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang khulafaur rasyidin. Tapi di zaman Ali sudah ada apa? Tandingannya. Yaitu siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu terjadilah, singkat cerita, ada perang Siffin. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri, sementara Muawiyah tetap menjadi khalifah, meskipun kemudian di pihaknya Ali bin Abi Thalib kemudian mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sepeninggal Hasan digantikan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu versi yang baik. Tapi versi yang sejarah besarnya adalah selanjutnya khalifah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, karena dia adalah sahabat Rasul, umat masih banyak bertanya kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan adalah ulil amri. Sepeninggal Muawiyah bin Abu Sufyan, ada siapa yang menggantikan? Yazid bin Muawiyah. Cari dalam sejarah apa profil Yazid bin Muawiyah? Tukang mabuk, tukang main cewek, tukang pesta.
Ya. Pada saat itu Pak, pada saat itu berhak nggak beliau dijadikan sebagai ulil amri? Enggak. Tidak. Maka beliau sadar diri. Beliau di zaman beliau sebagai khalifah, sebagai Khalifah Yazid itu mengumpulkan para ulama dalam sebuah komisi. Kalau zaman sekarang namanya majelis ulama. Nah, itu para kodi. Dan umat bertanya kepada para kodi. Para kodi itulah yang disebut dengan ulil. Dan mereka mendapatkan ilmunya silsilahnya nyambung kepada sahabat, nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ulil amri ini adalah mereka yang menguasai persoalan. Dalam hal Yazid bin Muawiyah, ulil amrinya adalah para khotib itu, para kodi itu. Nah, jadi zaman-zaman setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ke bawah itu punya namanya majelis ulama. Gitu. Nah, maka yang dimaksud ulil amri di sini adalah mereka yang memiliki persoalan yang musalsal, yang menguasai persoalan yang musalsal. Mereka itu adalah para warathatul anbiya dan mereka posisinya adalah waliullah, kekasih Allah. Maka sumber agama harus dicari kepada tiga pihak ini Pak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian ulil. Ini Al-Qur'an yang menjelaskan seperti ini, Pak. Bagaimana dengan hadis? Nah, suatu saat Rasulullah SAW hendak mengutus salah seorang sahabat yang Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Negeri Yaman itu baru masuk Islam. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal. Kalau zaman sekarang namanya screening. Proses screening Bapak dan Ibu. Oke. Ditanya oleh Rasulullah SAW, di mata dengan apa engkau bersumber hukum? Mu'adz bin Jabal, ahdi di kitabillah. Aku akan bersumber hukum kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Berarti adalah firman Allah ya, firman Allah. Kalau tidak ada di kitabullah, apa jawaban Mu'adz? Akdi bi sunnati Rasulillah. Kalau tidak ada dalam sunnahku, maka beliau menjawab ajtahidu ra'yi. Ya, aku akan berijtihad dengan ra'yuku. Maka dia akan berijtihad dengan rasionya. Ingat, Mu'adz bin Jabal itu berijtihad dengan rasionya. Dia siapa? Dia siapa Pak? Ulama. Dia ulama. Dia kader Rasulullah Muhammad SAW, di 3T oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya. Ini seperti dikasih apa? Ijazah, dikasih legitimasi, dikasih inisiatif. Itu berhak menyampaikan risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik Pak. Al-Quran menjelaskan sumber hukum ada 3, yaitu apa? Kita harus berpatokan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya. Nah, kalau di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa untuk menjadi referensi dalam melakukan dakwah sebagai sumber hukum, maka harus bereferensi kepada kitabullah, Al-Quran. Ya, lalu kemudian kepada sunnah Rasulullah. Lalu terakhir adalah kepada ijtihadnya seorang alim. Kalau alimnya banyak namanya ulama. Kalau ulama pada ngumpul menghasilkan keputusan, nama keputusan itu adalah ijma. Maka kita bersumber hukum kepada kitabullah, sunnah Rasul, dan ijma'nya para ulama. Nah, para ulama inilah yang harus sering kita ikuti. Tapi ada orang yang menyatakan bahwa sumber hukum cukup 2 saja, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi, sementara peran seorang ulama diabaikan.
Nah, ini berbahaya. Ini namanya pengabaian ulama warasatul anbiya, pengabaian ijma dan madhab, serta pengabaian silsilah. Saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa baca Quran sampai dengan hari ini karya siapa? Ustaz kita. Ustaz kita dapat dari mana? Dari ustaz. Kalau kita mengabaikan peran seorang ulama, maka kita mengabaikan ustaz kita. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu menyampaikannya ya. Oke. Tapi kan Ustaz, ada hadis yang menyatakan bahwa kita harus berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnatullah. Betul, hadisnya nggak salah. Termaktub dalam Muwatta Ibnu Malik, ya Imam Malik. Taraktu fikum amroy lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua persoalan. Ketika engkau memegang keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa yang sudah kami berikan kepada kalian, pegang teguh keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabi. Betul, teksnya betul, tafsirnya juga betul, ya. Tapi ada hadis lain yang serupa, tapi tak sama. Kita lihat di Sunan Tirmidzi. Taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepada kalian ma in akhadtum bihi, apabila kalian mengambil keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa itrati ahla baiti, dan keturunan ahlu baitku. Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Siti Fatimah putrinya menikah dengan Sayyidina Ali, anaknya Hasan dan Husain. Keturunan Hasan dan Husain yang Sayyid atau Syarif. Gitu, ya. Itu mereka keturunan Rasul kira-kira memegang banyak hadis Rasul enggak? Pastinya. Kenapa? Karena mereka setiap kali berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya mereka menjumpai, menyaksikan, mendengar Rasulullah berkata, Rasulullah berperilaku dan sebagainya. Nah, hadis-hadis Rasulullah ada pada mereka. Mereka selain memiliki keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, juga memiliki keturunan secara keilmuan dari guru-gurunya. Maka nggak salah antara keduanya. Tadi hadis yang pertama, kitabullah wa sunnatan nabi, sunnah nabi ada di itrati ahli baiti, kata Rasulullah, ada di keturunan ahlul baitku. Dan ini tidak hanya satu hadisnya, Pak. Ada hadis yang lain, Musnad Ahmad. Taraktu fikum at-taqalain ahaduhuma akbaru min al-akhar, kitabullah azza wa jalla hablum mamdudun minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua persoalan, salah satunya lebih besar daripada yang lain, yaitu kitabullah azza wa jalla dan itrati ahlu baiti. Ini dikuatkan oleh Musnad Ahmad. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kitabullah dan keturunannya yang mereka mampu mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah seorang ulama, gitu Pak ya. Nah pun sampai di situ tentang sumber hukum Islam. Ini dicermati gak nih masing-masing nih? Dicermati ya. Saya berharap nanti jam 11.20 sudah ada yang bisa menyampaikan. Saya langsung tunjuk paginya ya. Iya. Saya langsung tunjuk nanti ya, biar gak ngantuk. Oke, baik, Bapak dan Ibu. Allah yang maha kasih, maha sayang, tidak ingin umatnya, tidak ingin makhluknya tersesat. Maka Allah berikan kepada kita pedoman. Apa pedoman kita dalam beragama? Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, tidak hanya Al-Qurannya saja, juga mengutus utusannya.
Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran. Bapak ingat ayatnya? Kemarin 3 bulan yang lalu kita tinggalin tuh masaknya dan sering dibahas. Syahrul Ramadan alladzi, lanjutkan, unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dia menjadi penjelas. Ya. Hudan lin-nasi menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda dan menjadi penjelas bagi petunjuk. Wal furqan dan menjadi pembeda. Nah, Allah tidak ingin hamba-hambanya tersesat, maka diutus Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah SAW dalam berdakwah selalu mengacu kepada tugas daripada Allah. Apa tugasnya? Tugasnya apa? Tilawah. 3 disampaikan kepada umat. Maka Rasulullah SAW selain menyampaikan kepada umat, perilakunya, ucapannya, ikrarnya itu ditiru oleh sahabat. Yang sampai kepada kita namanya sunnah Rasul atau sunnah Nabi. Selain itu, untuk mempersiapkan kader berikutnya, Rasulullah Muhammad SAW menyiapkan generasi setelahnya untuk menjadi seperti beliau. Maka dididiklah para ulama sehingga mereka menjadi waliullah. Ini mereka, para waliullah ini menjelaskan kepada umat apa yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka para waliullah ini, para ulama ini kemudian juga mengkader umat. Semua perilakunya, semua ucapannya, semua biografinya itu dikumpulkan oleh para muridnya. Dan yang sampai dengan hari ini kita bisa mempelajari ilmunya dari mereka, kita akrabnya dengan kata manqobah. Jadi bentuk jamak manqobah adalah manaqib. Manaqib itu adalah kisah-kisah baik seorang ulama waliullah. Itu. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga mengkader generasi selanjutnya menjadi waliullah. Itu Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu, supaya kita, kan dalam bahasa Al-Quran surah Ali Imran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu disitir tadi sama penceramah kapan tadi? Penceramah kemarin ya. Nah, Kang Juni, Ustaz Juni. Katakanlah kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, katakan kepada umat, ittabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini sudah wafat, kita ikuti siapa? Ya, ulama yang mana? Warasatul anbiya. Ulama yang mana? 3 Silsilah. Silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur aja bisa jawab. Tidur aja bisa, lu udah duluan. Udah tahun 2012 dengerin ini. Ya, udah 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Ya. Diulang-ulang terus, bahkan dia sudah menyampaikan. Karena itu Pak, penting bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Ya, penting. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Kila, ya Rasulullah, ayu jalasauna khair. Teman duduk mana yang paling baik? Apa jawaban Rasulullah? Qala man dzakarakumullah ru'yatah. Yakni orang yang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Jadi kalau kita lagi berdua sama dia, tidak ada lagi yang dibicarakan,
tidak ada lagi yang didiskusikan kecuali Allah. Jadilah bersahabat dengan orang seperti itu. Banyak-banyaklah serap ilmu dari orang seperti itu. Wa zada fi ilmikum muntaqam, dan ketika engkau berbicara, pembicaraannya menambah ilmumu. Wa dzakar fil akhirati amala, dan tindakannya mengingatkan kamu akan akhirat. Oh, cari Bapak dan Ibu. Susah nyarinya? Tenang, ya. Banyak cara untuk bisa mencari orang-orang seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau kami sih alhamdulillah sudah sudah bertemu dengan orangnya. Daripada Bapak dan Ibu susah-susah nyari, mendingan Ibu kami. Itu cara kasar ngajak orang, ya. Cara kasar ngajak orang. Ya. Tapi kasih dulu, mereka ini sahabat-sahabat yang seperti ini adalah para waliullah. Kedudukan mereka di akhirat waliullah itu luar biasa. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi dan bukan pula syuhada, namun mereka membuat iri para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan yang mereka peroleh dari Allah. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka ditempatkan di atas hamparan yang penuh cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia lain sedang ketakutan, tidak resah ketika manusia lain sedang tidak resah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka. Lalu beliau menjawab, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kalimat berikutnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang biasa saja sepanjang dia beriman kepada Allah, mampu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dialah para wali. Itu Pak. Monggo Bapak dan Ibu silakan cari orang-orang seperti beliau. Saya rasa sampai di sini dulu Pak. Kalau saya teruskan makin lumak. Ya. Tapi sebenarnya ada lagi kriteria menjadi seorang waliullah atau mencari waliullah. Ada banyak kriterianya, ya. Kriterianya pertama, dia itu harus memiliki ketentraman. Ini sengaja saya tidak bahas, ya, nanti bisa dibaca dan bisa dipelajari lagi cara menyampaikannya, ya. Kemudian dia memiliki kemampuan gemar beribadah. Dalam sebuah hadits qudsi di sini dijelaskan, ya, man 'adali waliyan faqad adantu bil harbi wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayhi hatta uhibbah. Jadi kalau Allah mencintai, kalau mereka gemar beribadah, maka Allah mencintainya. Bahkan mereka diberi supernatural power, diberikan khawariqul adah. Lalu kemudian cenderung terhadap khawariqul adahnya mereka sembunyikan, lalu memiliki tauhid murni serta mewakili akhlak dan tugas Rasul. Ini sebenarnya masih panjang Pak. Nah, tapi kalau untuk latihan, saya rasa tadi yang barusan itu sudah cukup, ya. Yang barusan sudah cukup. Nah, ini sih sekedar menyatakan bahwa ada orang yang ngaku soleh tapi berbuat bejat. Ini bukan waliullah, meskipun punya khawariqul adah. Ya, ini untuk menceritakan kepada umat jangan salah pilih guru, ya. Nah, ini kalau salah pilih guru kayak gini nih, ada orang ngaku ada orang ngaku Jibril. Ada ngaku malaikat Jibril, kemudian ternyata menyesatkan umat. Ada yang ngaku nabi, ternyata menyesatkan umat. Ini dalam rangka supaya kita jangan salah pilih guru. Oke, ya. Baik. Dari materi-materi itu kira-kira siapa yang bisa menyampaikan? Mau nanya dulu? Oh, oke, boleh. Tadi untuk penjelasan sejarah dari keturunannya Ali Abi Thalib terus ke Hasan pas pada momen Muharram ini kan ada perang Karbala. Ini untuk mengcounter dari pertanyaan di luar
yang tidak senang dengan kalimat Sayyid atau sekali. Bukankah kata mereka, bukankah Rasul itu habis pada saat Hasan dan Husain? Berarti baca sejarahnya kurang lengkap. Ada tersisa Ali Zainal Abidin. Siapa yang bilang habis semua nggak ada? Kata mereka Ada begitu. Kata mereka Berarti begitu. baca sejarahnya kurang lengkap. Oke, Mi. Ada Ali Zainal Abidin tersisa. Dari Ali Zainal Abidin itulah kemudian muncul ada lagi anak. Belum lagi dari Sayyidina Hasan. Muncul lagi bacaannya. Maka baca sejarahnya jangan satu. Ya. Di beberapa tafsir Nabawiyah itu banyak sekali gitu. Jadi bilang aja Bapak saya kasih bukunya mau gitu. Ada bukunya tuh Pak. Kasih aja baca. Di Google. Masih banyak sampai dengan sekarang. Ini untuk mengkonter aja. Iya, Kan ya. nggak paham. Kalau pertanyaannya itu, ya itu kan perang Karbala, belum lagi nanti dari yang pihak perempuan pada saat perang Karbala yang pihak perempuan nggak dibunuh, yang perempuan masih ada. Banyak kan yang dibunuh oleh pasukannya Yazid, ya, lagi Yazid di Muawiyah itu yang memerintah Ya, membunuh cucu Rasulullah. Jadi masih ada dari keturunan yang perempuan. Nah, yang paling banyak sampai dengan sekarang adalah dari keturunan Ali Zainal Abidin. Ya, itu juga silsilah kita, silsilah dalam tarikh kita, Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, putranya siapa? Muhammad Bagir ya? Imam Ja'far Shiddiq. Imam Ja'far Shiddiq putranya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir terus sampai ke bawah. Oke? Jawab ya. Ada waktu 15 menit atau 20 menit, silakan bagi yang bisa menyampaikan. Dari awal boleh tentang definisi atau memahamkan peran Rasul kepada jamaah. Sebenarnya ini Pak dipakai buat khutbah Jumat aja. Peran Rasul sampai dengan kita menjelaskan 3T tadi itu sudah cukup waktunya. Silakan.